mengejutkan. Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama di Tanah Muassis Nahdlatul Ulama, Pesantren Tambak Beras Jombang. Mengapa hasil istikharah, tafakur dan keputusan resmi Jamiyah Nahdlatul Ulama Jawa Timur untuk kembali menyatukan dan mempersatukan Nahdlatul Ulama serta mengembalikan hikmat dan marwah Nahdlatul Ulama, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur memberikan mandat dan amanah untuk berkhidmat menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada Zuriyah Muassis Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Cicit Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang juga Ketua Pengasuh-Pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang, dan Ketua Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Gus Kikin, penerima mandat dan khidmat untuk mengembalikan ukhuwah dan marwah Nahdlatul Ulama, menjelaskan utuh dan tuntas. Semangat ingin mengembalikan spirit muassis, kembali ke muassis, qonun asasi untuk kemajuan dan marwah Nahdlatul Ulama. Menurut panjenengan bagaimana tentang ini? Itu ide saya. Di NU ini udah melekat, memang ada saya, dan di NU ya itu sebetulnya dari dulu nggak ada orang menawarkan diri, majukan diri, mau jadi ketua, apalagi yang namanya Rois itu saat lokasi Muktamar di Tambak Beras, dan saya melihat progresnya cukup bagus, panitia lokalnya juga ya sangat semangat, dan ya mudah-mudahan lancar semuanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Gus Kikin, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Gus, persiapan muktamar dan semangat suasana sekarang ini menurut panjenengan seperti apa, dan baiknya arahnya seperti apa, kemana ya Gus? Persiapan cukup bagus. Kemarin saya sempat melihat lokasi Muktamar di Tambak Beras, dan saya melihat progresnya cukup bagus, panitia lokalnya juga ya sangat semangat, dan ya mudah-mudahan lancar semuanya itu. Nah, mengenai bagaimana kemudian kemana NU ini ya, satu organisasi yang didirikan ya memang untuk menaungi semua, terutama otomatis ya memang umat Islam yang mengikuti faham ahli sunnah wal jamaah. Dan dulu itu pada saat awal usia NU itu, setelah didirikan itu sangat-sangat kompak ya, sangat-sangat kondusif, dan memang merupakan satu kesatuan, dan itu yang kemudian disebut dengan ukhuwah itu. Dan itu NU di usia yang masih relatif muda, di tahun-tahun 37-38 itu mampu akhirnya menyatukan semua organisasi yang ada di Indonesia, dan itu kemudian menjadi satu kekuatan bangsa ini, karena itu adalah civil society di zaman itu, yang mana pengaruhnya itu lebih kuat daripada pemerintah Belanda. Gus Kikin dapatkan mandat atau amanah dari para Jamiyah Jamaah Pengurus Wilayah NU Jawa Timur untuk berkhidmat yang lebih besar di lingkungan Nahdlatul Ulama di PB dalam muktamar ini. Gimana waktu itu, Gus? Jadi ya memang sebagai saya di Tebuireng terutama, kita udah dari awal, dari kecil ya itu udah gitu. Maka kemudian tradisi NU ini udah melekat, memang ada saya, dan di NU ya itu sebetulnya dari dulu nggak ada orang menawarkan diri, majukan diri, mau jadi ketua, apalagi yang namanya Rois itu semuanya pada ya seperti untuk berjamaah sholat gitu, jadi nggak ada yang berebutan jadi imam. Itu tradisi NU, dan demikian juga dengan saya sampaikan ide-ide NU ke depan itu seperti apa. Nah, itu yang kemudian saya didorong, ya udah kalau gitu maju saja, katanya orang-orang di PWNU Jawa Timur. Nah, saya tetap bertahan, ya enggak lah. Sudah dapat amanah di wilayah. Kemudian idenya dari teman-teman di PWNU Jawa Timur itu, ya kalau gitu ditugaskan aja. Ya kalau ditugaskan saya sudah tidak bisa menolak. Ya itu terus akhirnya itu kapan itu hari Selasa yang lalu itu, akhirnya di dalam rapat pleno itu kemudian keputusannya menugaskan saya untuk maju sebagai calon
ketua di PPN. Ada suasana saat ini Gus, kita berbicara saling share media sosial tentang suasana menjelang ini, semangat ingin mengembalikan spirit muassis kembali ke muassis Qonun Asasi untuk kemajuan dan marwah Nahdlatul Ulama. Menurut panjenengan bagaimana Gus tentang ini? Itu ide saya. Masya Allah. Itu kan saya yang di Tebureng itu kan karena istri saya kuliah di UNER itu katanya promotornya itu karena dia orang pondok, jadi dia tahu di NU itu ada Qonun Asasi. Nah kemudian disampaikan udah pakai aja itu sebagai disertasi. Nah setelah itu begitu ngomong-ngomong saya bilang kita itu yang ada Qonun Asasi yang ketemu baru Muqaddimah satu bab. Nah, karena dia sudah terlanjur gitu, akhirnya kita bikinlah tim untuk pemburu tulos. Itu dari Tebureng itu di sana ada Tebureng Institute itu emang kajian-kajian. Nah, akhirnya alhamdulillah ketemu. Dalam waktu nggak sampai 3 bulan ketemu semua. Bab 2, bab 3, bab 4 lengkap terkumpul. Iya, karena yang Muqaddimah itu bab 1 itu waktu itu ditemukan pada saat NU kembali ke kita tahun 84. Nah, tapi selama ini bab 2, 3, 4 itu belum ada. Baru ketemu itu, kemudian istri saya akhirnya sampailah selesai semuanya disertasinya, ujian dokternya, ujian terbukanya itu kapan itu. Nah, itulah kemudian saya bilang, ini harus kita kembalikan NU ini kembali ke kita. Karena kita udah punya lengkap. Sekarang ini lengkap semuanya yang namanya Qonun Asasi itu 4 bab. Nggak bisa tidak ya, itu memang pakaiannya NU itu di situ. Alhamdulillah dengan Gus Kikin mengingatkan kita semua untuk kembali menelaah, mendalami dan membumikan semangat Qonun Asasi NU kembali ke muassis dan kembali ke Qonun Asasi. Matur nuwun Gus Kikin. Semoga semua Allah meridhoi segala niat dan langkah kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.